Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wasyukurillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Ustaz Dr. Andes Muhammad Paino. Ahlan wa sahlan Pak, selamat datang. Terima kasih atas memberikan waktu luangnya untuk memberikan selama di sini. Semoga Bapak selalu dalam kondisi sehat walafiat dan dimurahkan rezekinya. Kepada yang terhormat Bapak Ketua TKN kita, Bapak Usman Ali, semoga Bapak selalu dalam keadaan sehat dan dimudahkan semua urusan. Dan kepada seluruh para jemaah yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, semoga selalu dalam iman Allah Subhanahu Wa Taala dan selalu istiqomah dalam menjalankan aktivitas ibadah keseharian. Baiklah, pada hari ini Bapak Ustaz akan memberikan kajian dan tausiah masalah perihal bulan suci Ramadan. Ada sedikit pantun. Jauh pulau dari Malaka, pergi haji kota Mekah. Semoga dengan bismillah acara dibuka. Semoga semuanya mendapat berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Balas. Buah selasih, buah rambutan, boleh diambil buah yang matang. Terima kasih atas kesempatan kepada Abang De yang ganteng. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli sayur di Alianyang, perasaan santan buat kue gula. Saya tadi tahu Bapak Ibu sahur perutnya tidak pada kenyang. Jawab salam saya masih tidak nanggan. Yang kompak Pak ya. Alhamdulillah, daun salam di atas sebati. Cakep. Buahnya merah dibelah-belah. Yang jawab salam mudah-mudahan tambah rezeki, bisa berangkat ke Mekah. Dan mudah-mudahan yang masih ada cepat menikah. Banyak yang menikah. Banyak yang menikah. Yang di belakang masih ada kain dulu. Petang-petang mampir nangkap Belanda banyak pengingat. Di belakang datang dia Pak Jende. Pak Jende sama semangat. Alhamdulillah. Yuk yang kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina habibina wa nabiyina wa syafiina wa barakina wa maulana Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa usikum taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa min ayatin ukhra a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah. Tidak semangat. Ngantuk Bu ya? Ngantuk Pak? Tuk burung gatuk hinggap di topi di atas bakar. Kalau Bapak Ibu pada ngantuk, Pak Haji siapkan kopi biar tambah segar. Ya.
al-hadis. Hadratul mukarramin, para alim ulama yang saya tayyibin saya muliakan, takmir masjid, ayahanda kami Bapak Haji Usman Ali, dari dulu sampai sekarang tidak berubah penampilannya. Maka sepotong pakai penampan, dikasih langsung dimakan. Akhirnya kita ganteng dan tampan. Kalau dari samping kiri dengan sahrukan. Yeah. Bapak Haji dan Ibu Hajah, orang tua kami, ayadah kami, selaku sesepuh kami, karena juga saya tidak jauh dari sini, perjalanan ke sana kemari hanya rindu kepada Bapak Ibu pada pagi hari ini. Soimin soimat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita yang hadir pada kesempatan subuh hari ini mudah-mudahan dapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Izin ayah anda kesemaklukan berbulu pelanduk tadi di tempat yang kotor, ya, di atas tikar Bapak Ibu pada duduk. Izinnya saya naik kursi karena saya jatuh dari motor. Izinnya pakai kursi ya. Ini kursi saya ini kan. Saya butuh kursi kemudian tak dapat, jadi begini saya pakai. Dan izin saya. Alhamdulillah saya dikasih nikmat 6 bulan nih Pak, agak retak sedikit di bapak tempurungnya ini. Ya, jadi ada kawan ngomong dengan saya, ngaku lah ini kayak gitu, enggak apa-apa, ini bukan punya saya, ini punya Allah. Tergantung Allah nanti menyembuhkan cepat, alhamdulillah, agar dapat la haula wala quwwata illa billah. Pandai Allah yang ngatur Bu ya. Yang penting doanya Bapak sekalian, mudah-mudahan kita diberikan sehat walafiat. Amin ya rabbal. Izin Bang, naik sedikit saja. Aman ya? Aman. Alhamdulillah. Nampaknya masih YouTube nih. Alhamdulillah. Bapak sekalian, tasyukur kita di subuh hari ini dapat bersilaturahmi sebagai penyejuk hati kita doa bersama-sama kepada Sang Ilahi Robbi. Mudah-mudahan hajat kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai nanti, dan kita berharap ini bekal kita untuk bekal mati. Makanya syukurilah nikmat Allah. Hari ini kita berjumpa karena izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan batang sembarang batang. Batang diikat tarik jari jerami, bukan datang sembarang datang. Datangnya ke rumah Allah untuk mempererat hubungan silaturahmi. Amin ya rabbal. Makanya alhamdulillah tadi malam saya datang kemari ada kursi Pak ini. Tadi malam di Batur Rahman saya ceramah situ, dia kegiatan sholat tarawih, dan alhamdulillah ketemu dengan ayah kami titip kursi di sini. Alhamdulillah. Kenapa perjalanan saya agak jauh Bu? Bu? Ibu? Jauh perjalanan saya. Pergi Palu singgah ke Sintang. Ibu ya, beli kentang diiris-iris. Alhamdulillah jauh kami datang. Datangnya dari Paris. Paris Husin. Ibu ya. Alhamdulillah jalan-jalan ke kota Paris, banyak gedung berbaris-baris. Saya tadi berangkat agak sedikit krimis, cuma ketemu dengan hewan yang cantik dan manis. Ya Bu ya, Ibu, batang radu dibelah 5, ya, buah dipetik, Bu, rasanya kelak. Rindu dengan mak-mak, Masya Allah, yang cantik. Ketemu dengan yang namanya Pak Ustadz. Alhamdulillah. Sehat Bu? Sikitnya bilang sehat, lainnya? Sehat Bu? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat. Ya, amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, alhamdulillah kita dapat bersilaturahim pada subuh hari ini di penghujung bulan Ramadan. Insya Allah ini hari yang berapa nih Bu? Bu? 26. Apal gak namanya Ramadan Pak dia? Luar biasa. Nampaknya siap lebaran ini. Dan Bu? Siap lebaran ya? Pantas wajahnya bercerah ceria wajah. Sungguh indah si Tanjung Pinang. Ayu Gaharu banyak bertebaran. Saya lihat wajah Bapak Ibu nampak senang. Udah beli baju baru nak lebaran. Kalau saya tak ada lagi. Apa artinya ya saya? Ini alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah dapat bersilaturahim di subuh hari ini. Mudah-mudahan semua yang kita laksanakan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu hadirin sekalian, man kharaja min baiti dalam masjid atau majlis atau talabul ilmi kana lahu bi
hasanatin asyru hasanah. Siapa yang dari rumahnya untuk datang ke rumah Allah di masjid ini, hadir dalam majelis ini, thalabul ilmi, belajar kita ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala setiap langkah kita dicatat oleh Allah asyru hasanah, 10 kebajikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap bulan Ramadan kita hadir sekalian dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala amal ibadahnya. Amin ya rabbal alamin. Tidak ada rotan akar pun dibelah-belah untuk mengikat harta dan benda. Bulan Ramadan bulan yang penuh berkah. Semua amal ibadah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Makanya jangan pernah mengeluh kalau datang ke masjid ini. Harus senang, doa, smiling. Tahu smiling, Bu? Tahu? Senyum, senang. Ya, Bu ya? Iya, walaupun ibu-ibu kita luar biasa, mak-mak kita luar biasa, Pak. Iya, burung melati terbang ke awan. Masya Allah, sayang kakinya terikat rumput. Memang cantik pula hewan, sekali dekat pada keriput. Jangan awal-awal lagi lah, ngacir lah, betul lah. Pasti Bu, kita tidak bisa bohongin wajah kita, Pak ya. Tidak bisa bohong wajah kita. Makanya kita bersyukur semua Allah berikan kepada kita. Makin pertama kita diberikan oleh Allah umur, makin pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Buah kurma dibuat jamu, ya, langsung dimakan, jangan dijemur. Lama kita tidak ketemu, saya lihat Bapak Ibu makin tambah makmur, makin tambah subur. Iya, Pak Haji kita mungkin tambah subur. Walaupun tambah umur, dah nampaknya uzur. Iya Pak ya? Tahu uzur Bu? Ubah di kepala udah tertabur. Pandangan dia udah kabur. Kulit udah pada kendur. Gigi satu persatu pada gugur. Masya Allah. Bu, buka puasa jadi cari bubur. Malam tidurnya menenggur. Kata lakinya, bilik saya tidurnya beliau. Bu ya? Nampak jalannya sudah terguyur-guyur, hampir masuk ke sumur. Tahu besok masuk yang kubur. Itu sudah pasti di sumur pun. Iya. Makanya Bu sekalian, syukurilah kita. Usia kayak gini, nah apa lagi lah? Ya. Nah apa? Syukuri saja di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi insya Allah ayah kita ini namanya tahun ini nama Juni. Betul ya? Alhamdulillah. Hari Selasa, ya bulan puasa, dan genaplah 30 hari. Hari Rabu itu hari raya. Ibu, ya. Betul. Kita doakan ajaran kita Pak Usman Ali. Mudah-mudahan dia di Bupati Kubur Raya. Kalau jadilah. Tapi namanya siapa? Ya. Ini syukur kita kepada Allah. Makanya Allah yang kepada kita. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Sekiranya kita Bapak Ibu bersyukur kepada Allah, Allah tambahkan umur kepada kita, Allah berikan sehat walafiat, rezekinya meningkat, mudah-mudahan tambah barokah, rupiahnya bertambah, gambar Soekarno yang warna merah. Jangan lupa rajin bersedekah supaya hidupnya berkah, sakinah mawaddah warahmah, rumah tangganya dapat ridho dari Allah, kembali kepada Allah husnul khatimah. Amin ya rabbal. Enak Bu, dunia ibadah banyak rezekinya melimpah, insya Allah tambah barokah. Makanya ingatkan oleh Allah dalam surat Ar-Rahman, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat yang mana lagi yang kamu dustakan? Sampai hari ini Allah berikan kesempatan di bulan Ramadan. Banyak saudara kita bulan Safar mereka sudah berangkat mendahului kita. Bulan Safar ayahanda saya 4 orang saya balikan jenazah laki-laki, perempuan ada 1 tapi saya tak ngurusnya. 4 orang. Nah, berani saya. 4 orang kita berikan jenazah. Alhamdulillah dari zamannya almarhum ayah kami, ya Pak Haji Jaya Muhammad Bibung, saya diajarkan beliau tahun 84 itu. Pertama kali saya belajar mandikan jenazah. Sampai jangankan makan, Pak Bu sekalian, rasanya pun dah mampu. 2 minggu saya tak berani makan nasi. Tapi yang lain bisa.
Ya kan? Ya, tapi alhamdulillah sampai sekarang aman saya Pak mandikan jenazah, dan ternyata jenazah semua yang saya mandikan tidak ada yang protes. Iya. Saya mandikan, dia. Saya kapankan, ada juga ngomel. Apa kata dia? Masa saya cuma 3 lapis, itu perempuan 5 lapis. Tak ada ngomong begitu. Sampai di makam kuburan sana, Pak, dan saudara tak ada agak bangun dia. Dia kasih tiang 2, tak ada agak dia bangun. Tapi semua bini ya pada balik, anak-anaknya pada balik. Harganya Fortune, ya Alphas, apalagi Innova, balik semuanya. Hanya sendirian dalam kubur. Ada tak bini yang nemaninya? Tidak ada. Anaknya tidak ikut? Tidak ada. Itulah sehidup semati. Satu hidup, satu mati. Kalau dah mati dah goodbye dari. Iya. Makanya mau izin ya. Kemarin Haul tidak bisa datang ya. Saya ada acara di Basarnas di Kuburaya. Di sana saya alhamdulillah silaturahmi dengan anak santri ya, mereka kumpul semuanya. Tapi insya Allah kalau ada lagi di dalam kota bolehlah saya undang. Ya. Haul itu penting Pak sekalian. Kenapa demikian? Karena bukan hanya untuk orang hidup ya kita baca Al-Quran, tidak hanya untuk orang hidup ya kita berdoa, untuk ayah anda kita, orang tua kita, saudara kita yang meninggal di dunia wajib kita doakan. Kenapa? Karena insya Allah orang yang meninggal mengharapkan doa dari orang-orang yang soleh, anak-anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, dan amal-amal jariah yang disampaikan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita doakan orang tua kita, orang-orang yang sudah meninggal dunia, sesepuh Masjid Az-Zakirin, yang mudah-mudahan beliau dilapangkan kuburnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditempatkan oleh Allah Raudhatan min riyadil jinan wala azim qabli ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Itu doa yang kita sampaikan. Makanya Pak Imam kita minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Doa untuk orang yang beriman, muslimin dan muslimat, yang hidup maupun yang sudah meninggal dunia, wajib kita sampaikan doa. Sebab apa Pak? Laksana kita, buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kalau sering-sering kita doakan orang lain, kebaikan kita lakukan, insya Allah suatu saat kalau kita kembali kepada Allah, banyak orang yang mendoakan kita. Setuju? Nah ini, makanya banyak orang tak suka baca Yasin, tak suka tahlil, tapi dikasih makanannya mau dia. Ada nggak gitu? Ada. Oh banyak. Kayak gitu. Kalau saya Pak Bu, yang penting in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kita berbuat baik untuk diri kita sendiri, kalau kita tidak melakukan juga kita yang merasakan sendiri. Maka ibaratnya bahasa kata, kalau kita sering berbuat baik, khairun nas anfa'uhum linnas. Kalau kita ingin baik, berbuat baik dengan orang, berbuatlah sebaik-baiknya dengan keikhlasan. Jangan ada yang suka amal-amalah. Orang berbuat baik itu marah-marah Pak ya. Kenapa? Karena tidak ikhlas. Es batu masukkan dalam gelas, enak dicampur dengan gula merah. Bu Pak, segala sesuatu harus ikhlas. Jangan suka nak marah-marah. Kenapa? Kalau marah-marah bahasanya berat. Kenapa gula merah dibawa pakai mobil truk? Kalau sering marah-marah kena penyakit. Sampai mau? Mana mampu Pak? Makanya kita doa, ikhlaskan Bu, ikhlaskan kita. Apapun yang terjadi, jadi karena itu sebagai amal ibadah kita si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita haturkan ke haribaan junjungan kita, baginda Rasul Nabi Permata-Nira, penghulu umat seluruh alam, pemberi cahaya di dalam gelap, pemberi syafaat siang dan malam, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Laulataka ya Muhammad, laulataka ya Muhammad, ma khalaqtu aflah. Kalau bukan karena Engkau ya Muhammad, aku tidak akan ciptakan langit dan bumi beserta isinya. Lalu Rasul sampaikan, ya Allah, kalau menciptakan langit dan bumi beserta isinya karena aku ya Allah,
tidak mampu untuk menyampaikan di hadapan Allah Subhanahu tertunduk Rasulullah SAW. Maka Allah faqala ta'ala liman salli 'alaika ya Muhammad, liman salli 'alaika ya Muhammad. Aku adalah untuk hamba-hambaku, untuk umat-umatmu Muhammad yang lisannya, yang bibirnya, yang banyak berselawat kepada junjungan kita bagi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Banyak kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Yuk semuanya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Nanti Pak banyak berselawat ke Rasulullah, mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Di mana buktinya syafaatnya Rasulullah? Dikala Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada malaikat Jibril, ya Jibril, tabaik teror, kau datangi kekasihku Muhammad SAW. Untuk apa ya Rob? Kau sampaikan kabar gembira kepada Rasulullah SAW bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencabut nyawanya. Akhirnya datanglah malaikat Jibril menghadap baginda Rasul Muhammad SAW. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam ya Jibril. Apa gerangan Jibril datang kemari? Apa kata Jibril? Ya Muhammad, aku diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjemputmu. Dan ada kabar gembira yang Allah sampaikan kepada engkau baginda Rasul Muhammad SAW. Lalu ditanya oleh Rasulullah, ya Jibril, kabar gembira apa yang Allah sampaikan kepada saya? Kabar gembiranya bahwa nyawamu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, mau dicabut nyawanya kabar gembira. Ibu nanti pulang ke rumah baca Al-Quran, lagi buat kue, Bu, lagi santai-santai di rumah, ada orang datang ke rumah, Assalamualaikum. Ibu buka pintunya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan siapa? Dijawab oleh Tuhan tadi, saya utusan Allah. Ada apa? Saya diberitakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjemput suami itu. Maksudnya mau dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu jawabnya apa, Bu? Bu. Jawabannya apa, Bu? Ambil lah. Udah uzur dah. Udah ada nanggal. Ya Pak ya? Masya Allah. Bu, istri yang solehah ada imam fi hukumillah wa ada imam fi hukumil ibadah. Istri yang solehah adalah istri yang taat kepada Allah dan patuh dengan suaminya, tatap wajah suaminya. Luar biasa. Bang, biar kau istilahnya udah uzur bang, tapi di mata saya bang, engkau lah Arjunaku. Kan gitu Pak ya? Pernah gitu Pak ya? Oh sering. Lah kalau pagi dah cerita. Aman dah tu. Kalau kita jangan berjumpa. Ya. Nah itu. Bayangkan dicabut nyawa juga kabar gembira. Lalu apa kata Rasulullah ya Rob? Kalau pakai cabut nyawaku, keistimewaan apa ya Rob? Kau berikan kepada kata Rasulullah. Dalam hadis qudsi disampaikan, ya Rasulullah, ini haramul jannata sayyidil anbiya hatta tadkhula anta. Aku haramkan surga ini dihuni oleh namanya nabi-nabi sebelummu kecuali engkau lebih dulu masuk surgaku kata Allah. Bayangkan hadirin, Rasulullah sudah jadi surga oleh Allah. Padahal jika Allah akan ciptakan Nabi Adam alaihissalam, Allah ciptakan surga dan neraka. Dalam surga neraka, dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala ada kalimat Allah dan Muhammad SAW, nur cahaya Muhammad SAW
kehidupan yang namanya manusia. Masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Nabi Adam dalam surga sendirian, tidak ada kawan. Akhirnya Allah sayang dengan Nabi Adam. Daripada masuk di dalam surga, aku berikan teman yang namanya seorang wanita. Siapa bu? Siti Hawa. Siti Hawa luar biasa. Dalam rumahnya Allah, surganya Allah, diberikan kehidupan rumah tangga mahliga yang sangat indah, luar biasa. Di dalam surga Allah ingatkan, Nabi Adam, dengan istrimu Hawa, kau silakan nikmati apa yang ada dalam surga, tapi jangan sampai kau nikmati, kau makan yang namanya buah khuldi. Labbaik ya Rabb. Namanya ujian manusia, Bapak Ibu sekalian. Setan selalu menggoda kita. Kelapa muda dibelah dua. Cakep. Kelapa muda dibelah dua. Dua dada dan kelapa intinya. Tidak mudah hidup berdua. Tabah dan sabar, itulah kuncinya. Tapi Siti Hawa tak sabar-sabar, bujuk lakinya. Bang Dam. Ini nampaknya enak buah ini. Iya. Bapaknya enak, rasanya manis. Jangan. Ini perintah Allah. Jangan kau sentuh apalagi orang makannya. Tidak, aku senang dengan buah ini. Coba sedikit yang ambil gitu kan. Luar biasa. Itulah godaan Pak. Iya. Apalagi anak bapak tinggal 4 hari ini Pak. Godaan. Pak yang makan lagi itu Pak. Lebaran masih lama, udah ngecek rumah. Ya Pak ya. Tetangga udah, betul kan? Betul kan kursi. Bahkan beli kursi jadi. Kemarin juga bawa lemari. Sakit hati aku. Mana bapak tak boleh beli bang? Ya Bu ya. Tapi ibu kursinya insya Allah enggak. Ya Bu ya. Anda bila. Ya Pak ya. Bu, itulah namanya kehidupan ujian. Akhirnya diambillah buah khuldi, dimakan oleh Nabi Adam, nyangkut di tenggorokan. Sama nih sih namanya buah jakun. Bu, buah jakun. Kalau tidak saya nanti ibu balik sambil pijit-pijit lakinya. Pijit pundaknya Bu ya, sampailah ke depan, pegang ini tenggorokan suaminya. Ini ke bang buah jakun bang. Ya Bu ya. Iya. Dan ibu Hawa yang makan buah yang namanya khuldi tidak nyangkut di tenggorokan, langsung turun ke dada. Bu, terbelah dulu lah, itu namanya buah khuldinya. Apa namanya Bu? Saya nak jawab tak nyaman Pak saya. Buasnya nih. Ya, buasnya. Tak nyaman tapi ibu dah nyampaikan alhamdulillah aman lagi dah Pak Haji, ya kan? Tapi insya Allah Pak, itulah pembuktian besar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langkah kalian, coba kalau didengkul, bagaimana anda jaga anaknya? Iya Pak ya, menggoyang lah bukan lutut tuh, ya. Tapi alhamdulillah ada di dada, indah di pandang mata. Itu dipasang 2. Kalau 1 bukan namanya buah dada, namanya tumor. Ya Pak ya, iya. Makanya alhamdulillah. Makanya Pak Ibu sekalian, bapak-bapak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu kita yang lelah dan capek, ya, 9 bulan mengandung putrinya, anaknya, keluar melahirkan dengan kelahiran antara hidup dan mati, nyawa taruhannya, sampai menyusui berapa lama Bu? 2 tahun lamanya. Itu untuk perempuan. Kalau laki-laki menaun. Laki-laki menaun. Iya, bertahun-tahun sampai 50 tahun, 60 tahun masih kan. Iya. Ada lah ya ini. Iya, maksudnya itu Bang, susu dan nona masih ada. Kan banyak kali sudah itu, ya. Iya sekalian, akhirnya ditegur oleh Allah Muhammad SAW. Ya Muhammad, aku di surga, kau rasa tidak betah ya Rabb. Kurang cukup, lebih daripada cukup ya Rabb. Lalu kenapa kau gelisah? Ya Rabb, kau berikan aku fasilitas kehidupan yang indah dengan segala fasilitas yang luar biasa. Apa kata Rasulullah? Aina ummati, bagaimana umatku? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Allah? Muhammad, jangan khawatir untuk umatmu. Wa kharqul jannah tasarir man hatta tadkhula ummatuka. Aku haramkan surga ini dihuni oleh umat-umat sebelummu kecuali umatmu lebih dulu masuk surgaku, kata Allah. Nih bayangkan Pak, pemimpin yang 1440 Hijriah yang sampai sekarang ini sudah ingat kepada umatnya, cinta kepada umatnya. Ada tak pemimpin kayak gitu sekarang? Hah? Tak ada. Oh jangan gitu. Ya. Kalau beliau sih aman dah. Oh udah siap semua dah. Coba dia. Tapi sekarang banyak pemimpin yang zalim kepada kita.
yang mereka dengan rakyatnya mencederainya. Padahal dia duduk di kursi bukan karena siapa, karena umatnya, karena rakyatnya yang cinta kepada seorang pemimpin yang diharapkan bisa memimpin dunia dan akhirat. Tapi namanya manusia, begitulah kenyataannya, Pak. Ya, lain lubuk, lain ikannya. Ya, Pak ya. Dikala dia waktu masih itu berjanjinya luar biasa, tapi udah jadi lupa segala-galanya. Itu saya. Artinya kalau sekalian, Allah Subhanahu wa taala menguji kepada kita keimanan. Ya, akan sampai di mana semua yang kita lakukan kecuali hanya untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyaklah kita berselawat kepada junjungan kita bagi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru mukadimah udah setengah jam. Ya, Pak ya. Baru mukadimah. Materi masih ada 4 saya. Satu materi 1 jam. Iya, berarti 4 jam. Sekitar setengah 11 lah kita selesai. Setuju, Bu? Setuju, Bu? Tak percaya saya. Ini dia rasanya duduk, tak pindah-pindah lututnya, dah kakinya tidak ada yang bujurkan kaki, ada sebelah bebeng. Itu namanya asam aurat namanya. Iya. Ini apalagi usia kayak gitu udah luar biasa, Pak. Banyak gayur jalannya. Luar biasa. Itulah ujian Allah kepada kita. Semua diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahasiban nas ayyahu ayyaqulu amana wa hum la yuftanun, kata Allah. Manusia, kau diberikan oleh Allah keimanan, kau diberikan oleh Allah kesehatan. Tidak biarkan begitu saja, akan aku uji semua keimanan dan kesehatan. Dengan rezeki yang Allah berikan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya hadirin sekalian, Ramadan ini mudah-mudahan Allah berikan ujian kepada kita dan kita mampu untuk menjalankannya. Amin ya rabbal alamin. Fa innahu yakana awalu wa akhiru min syahr Ramadan yanzurullah azza wa jalla wa man nazurullah la yu'azibuhu abada. Datangnya bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan, yanzurullah azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala akan memperhatikan hambanya. Allah akan memperhatikan hambanya. Lalu wa man nazurullah, kata Allah, siapa yang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, lam yu'azibuhu abada, maka orang ini tidak akan disiksa, orang ini tidak akan dianiaya, orang ini tidak akan menderita, orang ini akan senantiasa diberikan oleh Allah kemudahan dengan segala urusan, berikan jalan keluarnya dari kesempitan dan segala masalah insyaallah akan diselesaikan. Kenapa? Karena orang yang sepertinya adalah di antaranya bisyamil Ramadan. Orang yang datangnya Ramadan, dia datang dengan yang namanya gembira. Pulangnya Ramadan, dia menangis lantaran dia merasakan, ya Allah ya Rabbi, apakah saya berjumpa lagi dengan Ramadan yang akan datang? Saya tidak tahu ya Allah. Sementara saudara saya, keluarga saya, kekasih pendamping saya sekarang sudah tiada. Mereka sudah berada di alam baka, sudah meninggal dunia, dikubur di sana tanpa ada yang menemaninya, hanya amal soleh dan amal jariah yang akan menjadi sahabat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya hadirin, kita tinggal hitungan 4 hari kita datangnya Ramadan ini, ya Bapak sekalian, maka kita gunakan untuk i'tikaf di rumah Allah. Malam tadi bagaimana Pak Haji? Ada i'tikaf ya? Alhamdulillah. Pokoknya Bapak Ibu, kalau i'tikaf di masjid sini aman. Kenapa kita telepon ya? Tolong Pak, antarkan masjid sendiri. Ada berapa jemaah yang yang malam ini i'tikaf di masjid? Insyaallah bos kita sudah ada siap. Ya Pak Bu ya? Bu, ikut suaminya i'tikaf di masjid. Pak, bawa istrinya ke masjid. Untuk apa? Untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kadang-kadang kan enggak. Ya. Bulan Ramadan kadang-kadang ibu-ibu nih selesai sholat subuh, tadarusan ngaji. Sampai jam 9 nanti salat duha 2 rakaat. Udah selesai sambung lagi ngaji. Udah ngaji sampai waktu zuhur, lanjutkan lagi ke zuhur, ngaji lagi sampai waktu asar. Udah sampai asar, nak balik tanggung lah, ngaji lagi sambung. Nengok orang bawa takjil, bawa nasi bungkus, nak buka puasa, udah lanjutkan jalan buka puasa di masjid. Akhirnya ibu buka puasa di masjid sampai nak balik lagi udah terlanggar. Ya, kenapa pula? Udah kekenyangan, tak senang balik udah terakhir waktu isya, sambung lagi sholat isya. Udah sholat isya, sambung lagi Pak. Nah, tadarusan lagi ibu-ibu sampai malam. Udah jangan balik lah. Nanti malam kan ada i'tikaf. Akhirnya ngabaung di rumah. Nanya dengan anaknya, nak kemana mau kau? Di masjid sana. Oh tak balik-balik. Udah ada usaha katanya. Dia nunggu malam Lailatul Qadar. Nunggu malam Lailatul Qadar. Ya Pak ya. Akhirnya tak dapat Lailatul Qadar, malah dapat Lailatul Bakar.
bakar kue dia. Iya Pak Bu, ini Ramadan, gunakan kesempatan untuk ibadah. Kesempatan kita untuk melaksanakan perintah. Kenapa hadirin sekalian? Karena bulan Ramadan insya Allah man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan karena iman dan ikhlas kepada Allah. Apa makna iman? Ya, iman maknanya adalah dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, bahwa hanya Allah yang tahu dengan ibadah kita. Karena beda Pak, kalau saudara nampak gerakannya, ya Pak ya, zakat nampak duitnya. Tetapi namanya puasa, kata Allah Al-Jazimi, akulah yang akan memberikan dia ganjaran. Aku yang menilai terhadap hamba-hambaku yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Maka apapun bentuk dan kondisinya Pak Bu, banyak orang yang pura-pura nampaknya lemah, ya, pura-pura nampaknya lapar, tapi sekali masuk kamar habis dipakai apa yang ada di dalamnya. Kenapa? Karena bukan iman, karena Islam saja. Maka rugilah orang yang datangnya Ramadan sampai akhir Ramadan mereka tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Pak Bu, kita tidak tahu ampunan Allah diberikan kepada kita, tapi banyak-banyaklah kita doa. Yang kedua, tahfidz Quran, selalu membaca Al-Quran, hiasi dengan bacaan Al-Quran. Pak, hiasi kita selesai sholat minimal 1 lembar, tidak bisa 1 lembar 2 lembar, 2 lembar nasi kurang cukup 4 lembar. Bila perlu khatamkan Al-Quran, insya Allah dapat keberkahan. Dan insya Allah hadirin sekalian, orang yang membaca Al-Quran ya'ti yaumil qiyamah, nanti Al-Quran akan menolong kita di yaumil qiyamah. Apa yang memberikan pertolongan kepada kita? Sebab hadirin, Al-Quran yang kita baca, Al-Quran yang menjadi sahabat kita di dunia, yang insya Allah dikala si bulan meninggal dunia, dikala meninggal dunia, itu yang namanya si Al-Quran akan menemani, dimandikan Al-Quran menemaninya, dikafankan Al-Quran menemaninya, sampai disolatkan di liang kubur Al-Quran menemaninya. Dikala kita sudah kembali pulang ke rumah, tinggal satu yang namanya manusia di dalam kubur seorang diri, tidak ada kawan, 2 malaikat datang menghampirinya. Siapapun namanya Bu? Bu, malaikat yang menghampiri si kuburan dalam kuburan sama namanya? Munkar dan Nakir. Pernah ketemu Bu? Itu Pak, namanya Munkar dan Nakir. Masuk ke dalam. Kalau yang meninggalnya husnul khotimah, tahu husnul khotimah? Rajin ibadah, ngaji jalan terus. Pak Bu, insya Allah saum dikerjakan, sedekah dikeluarkan. Nanti rohnya itu berbeda dengan rohnya kita di dunia sekarang ini Pak Haji. Beda. Kenapa? Allah ganti rohnya, dimasukkan dalam jasad yang namanya simpulan dalam kubur. Setelah pergi semua dari namanya kuburan, dimasukkan roh oleh Allah. Kalau dia dunia ahli ibadah, maka rohnya diganti oleh Allah. Apa bunyinya? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Bahkan satu riwayat dikatakan, dikala simpulan sahabat Rasulullah meninggal dunia, Rasulullah tidak meninggalkan dari tempat makam simpulan sahabat yang meninggal dunia. Dikala malaikat bertanya kepada simpulan si jenazah itu, ditanya man rabbuka, siapa Tuhanmu? Dijawab Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, Allah yang Maha Besar, tiada Tuhan selain Allah. Tapi dikala ditanya wan nabiyuka, siapa nabimu? Si mayit tadi berkata, wahai malaikat, tidakkah kau tahu bahwa ada seorang manusia di atas kuburan saya ini yang tidak keluar dan tidak pulang ya ke rumah? Sekalian, datangnya mereka orang yang meninggal dunia husnul khotimah, maka insya Allah Bapak sekalian, mereka tidak akan wala azabul qabri ila yaumil qiyamah. Wala azabul qabri ila yaumil qiyamah. Makanya alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita ini Bapak Ibu diuji Allah dengan kematian. Kalau sudah meninggal dunia, wal hayata, nanti kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Al-Qasas dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahsanu amala, siapa yang paling baik amal ibadahnya di sisi Allah. Makanya kita semuanya istiqomah dengan ibadah kepada Allah sampai akhir hayat kita, insya Allah benar-benar husnul khotimah. Amin ya rabbal. Itu harapan kita terus sekalian. Makanya orang yang seperti ini insya Allah bakal berkah. Tapi dikala orang yang meninggal itu su'ul khotimah, ya, jauh kepada Allah, tidak mau ibadah sholat, tidak mau kerjakan, datang Ramadan
sangsut. Ya Pak ya, maka nanti dia meninggal dunia dalam kubur Pak, wajahnya berkerut. Wajahnya berkerut. Kenapa? Karena hidupnya sangsut. Bu, diganti ruhnya oleh Allah dengan wajah yang jelek, wajah yang buruk, wajah yang senantiasa sesuai dengan kebiasaannya di dunia. Kalau dia sering mabuk-mabukan, begitulah di dalam kubur. Kalau dia selalu berbuat maksiat, begitulah juga dalam kubur. Makanya Bapak sekalian, manusia sudah diuji Allah dengan sehat, tapi diuji dengan sakit, tapi juga masih tak ada sadar-sadar. Kenapa? Kue koket, kue noda, udah sakit tak sadar-sadar. Iya. Makanya asal gadis, asal kubur, makam tua di batu layang. Badan menangis di pintu kubur karena selama hidupnya tidak pernah sembahyang. Makanya jangan bangga Pak tanpa sholat. Ada orang suka, aku tak sholat apapun. Ibarat sholatnya gitu. Pak Bu, inilah ujian kepada kita. Makanya jangan lupa selalu baca Al-Quran. Yang ketiga, hifzil lisan, menjaga lisan kita. Apa tulisan? Omongan kita. Makanya Bapak Ibu sekalian, nih Ramadan kita sempurnakan dengan ibadah kepada Allah. Dan jangan lupa Bapak Ibu sekalian, kita selalu menjaga lisan kita. Bu, dengan laki ngomong yang bagus. Rasulullah SAW itu ngomong dengan istrinya, panggilnya ya Humairah, ya Humairah, yang kemerah-merahan. Itu bahasa Rasulullah, enak didengar. Kita kan ada. Kadang-kadang nengok bini udah agak gemuk, buntal lagi bulan, dipanggil bulan tak kemana. Ya Pak ya, ada itu Pak? Ada. Udah agak hitam legam, dipanggil kemana Pak hitam? Saking apa? Saking jujurnya dia nih Pak. Gimana Pak ya? Iya, semua kita jangan bermanggil apalagi kita macam jemaah. Kalau jemaah yang tahu dia kalau tak masalah, yang sakit hati itu marah dia. Tahu dia dah kecil macam-macam dengan aku dia. Iya Pak, makanya tutur katanya bagus. Bu, jangan bahani datang nanti di rumah ngadap dengan lakinya, sungkeman dengan suaminya. Bang, ini nak lebaran, saya minta maaf Bang, lahir dan batin. Apa lagi? Kan udah kemarin awalan Ramadan. Nggak lain lagi nih Bang, ini bulan Ramadan mau Idul Fitri Bang, minta maaf lah saya Bang. Iyalah, aku maafkan lahir dan batin. Alhamdulillah, makasih lah Bang, minta maafkan. Tapi Bang, tapi apa lagi? Adalah Bang, saya minta maaf Bang, yang ini Bang. Ngaku dah abang kan sering hilangkan duit Bang. Jadi itulah Bang, uang yang tidak bawa batal itu saya ngambil Bang. Minta maaf Bang, kata lakinya, kau ngambil bawa batal. Di bawah kasur masih banyak lagi, apa tak ada babe? Ibu ya? Iya. Bu, merasa kayak gitu? Ada habisnya. Betul Bu, minta maaf. Kita pun juga Pak harus tahu diri dengan laki kita, dengan bini kita, dengan istri kita harus tahu diri. Udah mau lebaran, tak ada kasih duit, Ibu ya. Sakit hati tak Bu? Sakit hati itu. Makanya bapak-bapak kalau pergi ke masjid, itikaf di masjid tinggalkan duit 5 juta, senang ya Bu? Tuh. Istrinya bagus begitu. Bapak pergi jauh mau keluar kota tinggalkan duit 2 juta, enak ya Bu? Itu ibu yang ngomong. Bapak pergi tak boleh 2 bulan, 2 tahun, kenal tak balik-balik, kasih dia 2 juta, mau Bu? Kasih kita. Udah 2 tahun, 5 tahun, udah cari kita dari yang kita tuh. Ya kan? Itu dah hal yang kita adalah apa ya SKT yang diberinya. Iya Pak ya? Iya. Makanya Ramadan ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa? Untuk menjaga hati kita. Supaya Pak Bu, jangan sampai sakit hati. Ini bulan-bulan ini Pak, hidup kita seperti ini janganlah macam-macam. Udahlah syukuri nikmat Allah. Kalau memang ada yang rezeki lebih, alhamdulillah. Kita tidak terlalu serius hidup ini Bu. Nah terus pun hidupnya tak nyaman Bu. Nanti badannya menjadi kurus. Kalau udah badan kurus Bu, kalau rumah sakit bisa menjadi namanya Antonius. Bawa lantai 2 namanya ruangan Markus. Datang dokter 2 namanya Adrianus dan Stefanus. Akhirnya badannya diimpus. Dikasih resep dokter nih, tolong obatnya diminum terus menerus. Badannya makin tambah kurus. Ujung-ujungnya besok
Bukan mampus, matius. Mati dengan serius. Betul bu. Makanya kalau sekalian ibu-ibu di bulan-bulan ini janganlah macam-macam dengan lakinya. Jangan dibentak-bentak. Jangan dimana-mana. Syukuri apa dia, senyum, smiling. Suami tak balik senyum. Laki tak kasih duit senyum. Senyum ya bu. Bisa tak bu? Mana nak senyum pak? Makanya bu banyakkan istighfar. Ala bizikrillah baikul qulub. Dengan berzikir hatinya akan jadi tenang. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Banyak istighfar bu di akhir bulan ini bu. Banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah jam 9 pagi lagi dah bangun. Sampai zuhur, udah zuhur masih dalam bangun, udah kemenangan azan baru nak bangun, baru nak ke masjid. Balik lagi, tidur lagi. Astagfirullahaladzim. Laki aku kerja malah tidur, ya terus. Nengok belakang, ada beras, ada. Ya Allah, beras ada. Astagfirullahaladzim. Nak belanja duit ada. Laki pun tak ngasih duit. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, tetangga dah beli kue, nak berkue tak ada duit, bahan-bahan tak ada. Astagfirullahaladzim. Gorden rumah udah dicakat kucing, berkoyak semuanya, duit tak ada. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, lagi aku tak sadar diri. Bu, istighfar je terus. Laki balik rumah, nak buka puasa. Bu, bukakan gedung saji. Mana dek anak buka puasa? Ilah dia ini makan istighfar ya tu. Makan istighfar. Gimana nak makan bang? Kau kasih duit jadi cuma 100.000 untuk 1 bulan. Iya. Tapi alhamdulillah waktu pemilihan kemarin caleg-caleg Pak itu subhanallah ya Pak ya 20.000 bahkan gratis untuk setahun bisa dikasih kalender untuk setahun kan. Iya Pak, luar biasa kemarin Pak. Itu namanya penebar senyum hilang semuanya. Tapi penebar kertas lancar semua. Ada kasih 100 untuk kecil, 200 kurang, 300 alhamdulillah. Ada kasih 500, ada baru patah. Ada yang itu bu? Ada yang terima bu? Ya ketahuan. Makanya orang pilih siapa yang kasih duit. Makanya untuk 5 tahun itu ya bu 300 kali 5 tahun berapa sehari? Padahal lagi kasih duit banyak. Nah inilah namanya manusia Pak. Kalau nengok duit lupa dengan tetangga, ya dengan keluarga kita tepakan siapa yang ngasih duit. Insya Allah sini sih tidak bu ya. Tidak ya bu ya. Tidak lagi ya. Iya. Ujian kepada kita. Tapi alhamdulillah semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Bapak sekalian, yang terakhir kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala sempurnakan bu di bulan Ramadan wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'alakum tashkurun. Sempurnakan puasa Ramadan kita dengan yang namanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan hanya orang-orang yang senantiasa wa litukabbirullaha, orang yang mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, mereka yang berhak dan layak untuk menikmati yang namanya Idul Fitri. Lain dengan lebaran. Kalau lebaran semua dari kecil yang bayi baru lahir pun sampai aki-aki hewan tu aki makna maklum ya makuning semua namanya lebaran. Semua balik kampung. Tapi namanya Idul Fitri tidak semua akan dapatkan. Kenapa? Idul Fitri adalah orang yang melaksanakan ibadah puasa, yang menyempurnakan dengan zakat fitrahnya. Ada rezeki yang melimpah, hartanya melimpah, keluarga zakat malnya. Itulah penyempurna amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memandang apa yang telah dilakukan dengan amal kebajikan. Amin ya rabbal alamin. Saya pribadi mohon maaf lahir dan batin, kiranya ada ucapan yang tidak berkenan, batang kenali biar saya yang panjang, nanti saja Bapak Ibu yang memilas. Saya datang kemari dari ada sudah menyampaikan hajat, semoga Bapak Ibu terima dengan ikhlas. Ikhlas Bu.
Jelas Bu? Alhamdulillah, batang diberi si kayu jati, dibuatkan papan untuk kamar pengantin. Saya dan mungkin ada yang sakit hati, kira saya mohonkan maaf lahir dan batin. Ikhlas Pak ya? Lahir dan batin kita saya maafkan satu dengan yang lain. Ma'min musliman yaltaqiyan fayatasuqahan ila qabla an yatafarraqu. Kita berjumpa berjabatan tangan. Hari itu langsung digugurkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita berpisah, tapi ingat satu, jangan sampai lupa kalau ada hutang dibayar. Hutang bisa. Maaf agak, tapi tak banyak pernah bayar. Dicicil lah, tidak apa-apa. Yang penting hatinya senang. Tapi yang utama itu harus tahu diri gak. Kalau sedikit jangan ditagih. Kan dibayar. Kalau banyak ya sabar-sabar lah. Pelan-pelan, jadi amal jariah. Kalau tidak dibayarnya, ini tak ada sampai bapak kamu dah tu. Gara-gara tidak bayar. Orang yang meminjamkan duit dengan ikhlas, insya Allah jadi amal jariah, jadi amal soleh. Makanya boleh hidup bapak-bapaknya dengan Pak Haji untuk lebaran. Hari sekalian, itu saja yang saya sampaikan. Semoga Allah memberikan keberkahan dan memberikan kita kemuliaan, sempurnakan kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi rabbi anta maksudi wa ridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa ridhoka wa barakata ilayya wa li hadhihi jamaah. Ya Allah, di pagi hari ini dalam suasana bulan Ramadan, kami bermunajat kehadiran-Mu ya Allah. Duduk bersimpuh melaksanakan perintah-Mu ya Allah. Terimalah amal salat kami ya Allah. Terimalah sedekah kami ya Allah. Terimalah yang umrah kami ya Allah. Terimalah ibadah puasa kami ya Allah. Zakat mal, zakat fitrah kami ya Allah. Ya Rabb, ampunkan dosa jika kami salah, jika keliru dalam perjalanan hidup kami ya Allah. Tutur kata yang tidak menyenangkan, perilaku yang tidak puji dalam pergaulan, yang kadang menyayangkan dengan kawan dan anetolan. Ya Allah, terimalah dosa ampunan kami ya Allah. Terimalah segala hajat kami ya Allah, dan berikan kami kemudahan dalam segala urusan. Ya Allah, jadikan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, jadikan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, jadikan kita putih anak cucu kami yang soleh dan solehah. Limpahkan keberkahan kami pada rezeki yang berlimpah ya Allah, agar kami dapat beramal soleh di jalan-Mu. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana tarhamna lanakunanna khasirin. Ya Allah, berikan kepintaran kepada kami selama bulan Ramadan ini ya Allah, untuk berbuat baik dengan suci nikmat yang Kau berikan kepada kami ya Allah. Dan kalau kembali kepada-Mu ya Allah, mudah-mudahan dijadikan husnul khatimah. Ya Allah, ya Rabbi, berikanlah kami kemudahan ya Allah di bulan Ramadan ini sampai bulan Ramadan yang akan datang ya Allah. Panjangkan umur kami untuk taat ibadah kepada-Mu ya Allah. Berikan sehat untuk menjadi taat melaksanakan perintah-Mu ya Allah. Dan semoga yang menentukan memberikan keberkahan dalam hidup kami. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min amrina rashada. Allahumma berikan furqan wa unzilal Qur'an bil hikmati wal bayan. Barik Allahumma lana fi syahr Ramadan. Barik Allahumma lana fi syahr Ramadan. Barik Allahumma lana fi syahr Ramadan. Wa sallallahu alaihi Muhammadin subhana rabbika amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kalaulah kapal perbuatan salah jangan melihat di musim barat. Mungkin saya ini salah berucap, salah berbuat, mungkin ayah anda semua ya, dunia dan akhirat. Bu, insya Allah kita ketemu di akhirat nanti Bu ya. Insya Allah. Kalau Ibu juga ada apa-apa, kita belakangan Pak Bu ya Pak ya. Ada apa-apa, setuju Pak? Ada apa-apa Bu, kami ikhlas belakangan tak apa-apa. Ibu juga ada apa-apa ya. Itu saja. Dari jauh menunjuk diri, dari dekat mengatur sembah, hilaf dan salah mohon diberi. Semoga Allah berikan ridho kepada kita semuanya. Pak Taufik pakai kopiah buah lakum di atas batu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke kota Mekah untuk melaksanakan tawaf bersama. Semoga